Universitas Sumatera Utara terletak di Kota Medan, kota ketiga terbesar di Indonesia dan merupakan perguruan tinggi negeri kebanggaan warga Sumatera Utara. Resmi berdiri pada 3 November 1961, Fakultas Kedokteran Gigi USU awalnya merupakan bentuk kerjasama Yayasan USU dengan pemerintah Jerman Barat, dan juga salah satu dari fakultas awal yang ada di USU dan menjadi lembaga pendidikan kedokteran gigi yang pertama di Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Saprinani, SP Pros Konsultan, salah satu staf pengajar di Departemen Prostodoncia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai salah satu tahap pembuatan gigi tiruan jembatan, yaitu cara preparasi gigi penyangga pada gigi tiruan jembatan. Baiklah, mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Gigi tiruan jembatan. Apa itu gigi tiruan jembatan? Gigi tiruan jembatan merupakan salah satu protesa cekat. Gigi tiruan jembatan adalah jenis gigi tiruan yang dibuat untuk merestorasi mahkota gigi yang rusak atau mengganti satu atau lebih gigi yang hilang atau sudah dicabut yang dilekatkan secara permanen di dalam rongga mulut pasien. Komponen-komponen gigi tiruan jembatan. Yang pertama, adanya pontik. Yang kedua, konektor. Ketiga, retainer. Keempat, area edentulus. Dan yang kelima, gigi penyangga. Indikasi dan kontraindikasi gigi tiruan jembatan. Indikasinya adanya kehilangan gigi dengan jarak pendek, yaitu 1-2 gigi, adanya gigi sehat yang mendukung pontik, dan adanya kasus dengan resorpsi ridge di mana gigi tiruan lepasan tidak retentif. Selanjutnya, kontraindikasi. Banyak kehilangan tulang, pasien dengan usia sangat muda atau tua, terdapat kelemahan jaringan periodontal, kehilangan gigi yang banyak atau jarak antar gigi jauh, malformasi gigi kongenital, dan pasien dengan keadaan mental tidak stabil dan kondisi medis tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan gigi tiruan jembatan. Yang pertama, rencana perawatan yang didasarkan pada diagnosa yang tepat. Yang kedua, kemahiran dalam melaksanakan setiap tahap prosedur pembuatan gigi tiruan jembatan. Yang ketiga, pengetahuan dokter gigi terkait aspek-aspek gigi tiruan jembatan. Dan yang keempat, kerjasama yang baik antara dokter dan pasien. Salah satu prosedur dalam pembuatan gigi tiruan jembatan adalah preparasi gigi penyangga. Pada video ini, kita akan membahas mengenai prosedur preparasi gigi penyangga pada model gigi atau pentom untuk gigi tiruan jembatan berbahan metal porselen. Apa itu gigi penyangga? Gigi penyangga adalah gigi asli yang sehat atau sudah dirawat dan dapat digunakan sebagai penyangga yang baik pada gigi tiruan jembatan. Gigi penyangga berfungsi untuk mendukung unit jembatan yang dibuat, menerima, dan meneruskan beban pengunyahan yang menimpa oklusal gigi tiruan jembatan ke semua gigi penyangga dan diteruskan atau diuraikan ke arah jaringan periodontium gigi penyangga. Syarat ideal gigi penyangga, di mana rasio mahkota akar minimal 1:1. Kemudian harus kuat dan stabil, adanya jaringan periodontal yang sehat, memiliki akar yang sehat, berdekatan dengan area edentulus, dan berdasarkan hukum Ante, permukaan gigi penyangga harus sama
atau lebih besar dari gigi yang digantikan. Prinsip dasar preparasi berdasarkan biologis, mekanis, dan estetis. Pertimbangan biologis. Pertimbangan biologis adalah pertimbangan yang mempengaruhi kesehatan jaringan rongga mulut. Preparasi gigi penyangga harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu pada jaringan rongga mulut. Dilihat dari konservasi struktur gigi, menghindari over-contouring, margin supragingiva, oklusi yang harmonis, dan perlindungan fraktur gigi. Pertimbangan mekanis. Yang pertama adanya retention foam, merupakan bentuk dan fitur dari preparasi gigi yang mencegah lepasnya restorasi dari gigi akibat keotarik selama fungsi mastikasi. Retensi maksimal umumnya diperoleh dari dinding proksimal. Faktor yang mempengaruhi retention foam, yang pertama taper atau konvergensi dinding preparasi gigi, yang kedua tinggi dinding preparasi, yang ketiga kekasaran permukaan preparasi. Selanjutnya adanya resistant foam. Dinding buku aksial dari GTC harus memiliki resistant foam yang baik untuk mencegah rotasi di sekitar aksis lingua selama proses mastikasi. Resistant foam yang buruk dapat menyebabkan rotasi atau lepasnya GTC. Faktor yang mempengaruhi resistant foam, yang pertama ketinggian dinding preparasi, yang kedua lebar dasar preparasi, yang ketiga hubungan antara tinggi dan diameter gigi, dan yang keempat paralelisme dinding gigi. Pertimbangan estetis. Pertama, tampilan metal minimum. Kedua, ketebalan porselen maksimum. Ketiga, porselen pada permukaan oklusal, khususnya gigi posterior. Dan yang keempat, margin subgingival. Yang kelima, desain pontik. Prosedur preparasi gigi 27 pada model gigi atau pantum. Pada kasus ini, diagnosanya adalah Kennedy kelas 3, di mana terdapat kehilangan gigi 26 dengan abutment gigi 25 dan 27 dan retainernya ekstrakoronal berbahan PFM. Alat yang digunakan yaitu handpiece contra angle, micromotor, burr diamond, dan matrix pen. Ingat untuk selalu melakukan tindakan pengamanan sebelum melakukan preparasi. Burr yang digunakan pada preparasi adalah burr round end tapered diamond, burr flat end tapered diamond, dan burr fissure tapered diamond untuk membebaskan kontak dengan gigi tetangga. Tahap persiapan. Sebelum melakukan preparasi, kita harus membuat pati indeks yang berfungsi sebagai guide dalam preparasi. Pembuatan pati indeks. Aduk base dan katalis sesuai petunjuk pabrik hingga homogen. Cetak regio gigi yang akan dipreparasi dan tunggu hingga bahan pati setting. Kemudian potong hasil cetakan pati indeks secara melintang dari arah bukal palatal tepat pertengahan aksis gigi penyangga. Setelah selesai membuat depth guide, maka kita dapat memulai prosedur preparasi gigi penyangga. Preparasi dilakukan dengan membuat depth guide pada bagian oklusal sekitar 1,3 hingga 1,5 mm menggunakan burr diamond tapered round-ended. Lakukan preparasi permukaan oklusal dengan menarik burr dalam satu arah dan menghubungkan groove-groove yang dibentuk saat pembuatan depth guide. Pastikan preparasi mengikuti bentuk anatomis gigi. Preparasi harus memberi ruang yang cukup untuk oklusi fungsional pada restorasi akhir, dengan tetap memperhatikan prinsip biologis konservasi struktur gigi. Lalu, lakukan pengecekan kedalaman preparasi menggunakan pati indeks dan probe. Setelah selesai melakukan preparasi pada bagian oklusal, maka lakukan pembuatan depth guide pada bagian bukal.
Preparasi permukaan bukal menggunakan bur diamond flat and tapered untuk menghasilkan tepi akhiran cervical berbentuk shoulder. Perhatikan angulasi bur saat melakukan preparasi. Pastikan bur sejajar atau paralel terhadap sumbu aksis panjang gigi yang sedang dipreparasi. Preparasi yang baik membentuk konvergensi sudut sekitar 5 hingga 10 derajat, dengan sudut yang ideal adalah 6 derajat. Lalu, lakukan pengecekan kedalaman preparasi menggunakan pati indeks dan probe. Selanjutnya, lakukan preparasi pada permukaan proksimal, mesial, dan distal. Bagian proksimal dipreparasi sekitar 1,5 mm dengan tepi akhiran chamfer. Perhatikan sudut kemiringan preparasi yang ideal. Lakukan preparasi dengan cara yang sama pada bagian mesial maupun distal. Lalu, lakukan pengecekan kedalaman preparasi menggunakan pati indeks dan probe. Pengecekan kedalaman preparasi pada bagian proksimal menggunakan pati indeks dilakukan pada bagian mesial dan distal. Selanjutnya, lakukan preparasi pada bagian palatal dengan terlebih dahulu membuat depth guide sekitar 1,3 hingga 1,5 mm. Lakukan preparasi permukaan palatal dengan menarik bur dalam satu arah dan menghubungkan groove-groove yang dibentuk saat pembuatan depth guide. Pastikan preparasi mengikuti kontur permukaan palatal dengan tepi akhiran berbentuk chamfer. Kemudian lakukan pengecekan kedalaman preparasi menggunakan pati indeks dan probe. Pastikan sudut kemiringan preparasi sudah tepat. Setelah selesai melakukan preparasi pada salah satu gigi penyangga, maka lanjutkan preparasi pada gigi penyangga berikutnya. Preparasi dilakukan dengan membuat depth guide pada bagian oklusal sekitar 1,3 hingga 1,5 mm menggunakan bur diamond tapered round-ended. Lakukan preparasi permukaan oklusal dengan menarik bur dalam satu arah dan menghubungkan groove-groove yang dibentuk saat pembuatan depth guide. Pastikan preparasi mengikuti bentuk anatomis gigi. Lakukan preparasi harus memberi ruang yang cukup untuk oklusi fungsional pada restorasi akhir, dengan tetap memperhatikan prinsip biologis konservasi struktur gigi. Lalu, lakukan pengecekan kedalaman preparasi menggunakan pati indeks dan probe. Setelah selesai melakukan preparasi pada bagian oklusal, maka lakukan pembuatan depth guide pada bagian bukal. Setelah preparasi permukaan bukal menggunakan bur diamond flat and tapered untuk menghasilkan tepi akhiran cervical berbentuk shoulder. Perhatikan angulasi bur saat melakukan preparasi. Pastikan bur sejajar atau paralel terhadap sumbu aksis panjang gigi yang sedang dipreparasi. Preparasi yang baik membentuk konvergensi sudut sekitar 5 hingga 10 derajat, dengan sudut yang ideal adalah 6 derajat. Preparasi yang baik membentuk konvergensi sudut sekitar 5 hingga 10. Lalu, lakukan pengecekan kedalaman preparasi menggunakan pati indeks dan probe. Selanjutnya, lakukan preparasi pada permukaan proksimal dengan terlebih dahulu melakukan pemasangan matriks untuk melindungi gigi tetangga agar tidak terasah saat preparasi. Pemasangan matriks pada gigi tetangga untuk menghindari gigi tersebut terpreparasi merupakan tindakan pengamanan yang mengikuti sesuai dengan prinsip biologis. Saat melakukan preparasi bagian proksimal, gunakan bur visur untuk menghilangkan kontak dengan gigi tetangga. Bagian proksimal dipreparasi sekitar 1,5 mm dengan tepi akhiran chamfer. Lalu, lakukan pengecekan kedalaman preparasi menggunakan pati indeks dan probe. Dengan cara yang sama, lakukan preparasi permukaan proksimal pada bagian mesial dan distal, dengan tetap memperhatikan sudut kemiringan preparasi yang ideal, yaitu 5-10 derajat. Dengan cara yang sama, lakukan pengecekan kedalaman preparasi menggunakan pati indeks dan probe. Lalu, selanjutnya lakukan preparasi pada bagian palatal dengan terlebih dahulu membuat depth guide sekitar 1,3 hingga 1,5 mm.
Lakukan preparasi permukaan palatal dengan menarik bur dalam satu arah dan menghubungkan groove-groove yang dibentuk saat pembuatan depth guide. Pastikan preparasi mengikuti kontur permukaan palatal dengan tepi akhiran berbentuk chamfer. Lalu, lakukan pengecekan kedalaman preparasi menggunakan pati indeks dan probe. Perhatikan hasil preparasi dari arah oklusal untuk melihat tepi akhiran preparasi dan evaluasi apakah sudah sesuai. Setelah melakukan preparasi, lakukan finishing untuk menghaluskan hasil akhiran preparasi. Bulatkan semua tepi preparasi yang tajam, dan pastikan kesesuaian sudut yang ideal pada kedua gigi penyangga. Setelah selesai melakukan preparasi, lakukan evaluasi. Pastikan hasil preparasi sejajar atau paralel sesuai dengan arah pasang gigi. Demikianlah video pembelajaran salah satu tahap pembuatan gigi tiruan jembatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.